Seni memahami menurut disclaimer. Hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari tentang interpretasi dan pemahaman teks. Schleiermacher adalah seorang filsuf dan teologi Jerman yang menganggap sebagai salah satu pendiri hermeneutika modern. Dia berpendapat bahwa pemahaman sebuah teks harus melibatkan 4 elemen penting, yaitu bahasa, konteks sejarah, situasi pengarang, dan situasi pembaca. Schleiermacher juga menekankan pentingnya empati dalam memahami teks, yaitu kemampuan untuk memasuki pikiran dan perasaan pengarang. Pandangan Schleiermacher mengenai seni memahami atau seni memahami suatu teks ialah suatu proses menangkap makna dari interpretasi tersebut dalam bahasa atau simbol-simbol dan melibatkan pembedaan antara memahami apa yang dikatakan dalam konteks bahasa beserta kemungkinan-kemungkinannya dan memahami sebuah fakta dalam pemikiran pembicara. Berikut pandangan seni memahami menurut Schleiermacher. Yang pertama, pemahaman sebagai proses interpretasi. Bagi Schleiermacher, seni memahami adalah proses interpretasi teks atau pesan. Ini berarti bahwa kita harus mencoba memahami pesan atau teks dalam konteks historis dan budaya di mana itu ditulis. Pemahaman tidak hanya mencakup arti kata-kata, tetapi juga berusaha untuk memahami inti pesan yang disampaikan oleh si penulis tersebut. Kedua, peran empati atau dalam bahasa Jermannya Einfühlung. Schleiermacher menganggap bahwa untuk memahami teks dengan benar, kita harus berusaha untuk merasakan atau mengerti perasaan, pemikiran, dan niat penulis. Ini sering disebut sebagai empati, Einfühlung dalam bahasa Jermannya, dengan berusaha untuk merasakan bagaimana penulis mungkin merasakan atau memikirkan itu saat menulis. Kita lebih dekat dengan pemahaman yang akurat, jadi kita dengan empati kita memahami dengan akurat. Yang kedua, keterbatasan pemahaman. Schleiermacher juga menyadari bahwa pemahaman tidak pernah sepenuhnya sempurna. Selalu ada keterbatasan dalam kemampuan kita untuk memahami teks atau pesan karena keterbatasan bahasa, budaya, dan konteks sejarah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran akan keterbatasan ini dan pentingnya berusaha untuk mendekati pemahaman yang lebih akurat. Yang ketiga, interaksi dengan komunitas. Schleiermacher juga menyoroti pentingnya interaksi dengan komunitas dalam proses pemahaman. Ia berpendapat bahwa kita dapat memahami teks atau pesan yang lebih baik melalui diskusi, pembelajaran bersama, dan dialog dengan orang lain yang memiliki pemahaman yang beragam. Jadi itu kita harus melakukan berdialogkan bersama menurut Schleiermacher. Jadi di situ kita dapat melakukan pertukaran pikiran antara orang yang dijumpai bersama kelompok-kelompok tersebut. Nah, dalam pandangan Schleiermacher, seni memahami bukan hanya tentang pemahaman teks secara sekilas, tetapi juga tentang usaha untuk merasakan, mengerti konteks,
perasaan, dan niat penulis. Nah, hal ini mendorong pendekatan hermeneutis yang mendalam dan berfokus pada komunikasi yang lebih baik antara si pembaca dan si penulis tersebut. Nah, Schleiermacher juga menekankan bahwa pembedaan termasuk pendekatan gramatikal dan psikologis tidak boleh ditentang tetapi diterapkan secara bersamaan untuk memahami suatu teks, karena keduanya saling terkait dan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Dengan kata lain, Schleiermacher meyakini bahwa memahami suatu teks memerlukan pendekatan holistik yang dipertimbangkan dari seluruh aspek tersebut, dari aspek teks tersebut, termasuk unsur gramatikal dan psikologisnya. Mengenai pandangan Schleiermacher dalam seni memahami hermeneutik dari karya Budi Hardiman. Nah, sesudah Schleiermacher, kita masuk di Rudolf Bultmann. Jadi Rudolf Bultmann ini juga seperti Schleiermacher tadi, dia adalah seorang orang Jerman, seorang teolog Protestan dari Jerman yang memiliki peran penting dan kontroversial dalam pada zaman abad ke-20. Menurut Bultmann, demitologisasi adalah metode penafsiran perjanjian baru yang mencoba menemukan kembali maknanya. Bultmann berpendapat bahwa memahami suatu teks memerlukan pengungkapan makna eksistensialnya, mulai dari mitos, sumber Alkitab. Dengan kata lain, Bultmann berpendapat bahwa memahami suatu teks memerlukan pendekatan yang kritis yang mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah teks tersebut. Ia juga percaya bahwa kebenaran perjanjian itu tidak dapat dipisahkan dari dunia mitos. Oleh karena itu, pandangan Bultmann mengenai seni memahami adalah melibatkan pengungkapan makna eksistensial dari suatu teks dengan cara demitologisasi. Secara umumnya pandangan seni menurut Rudolf Bultmann dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam poin yang pertama, itu dikatakan sebagai demitoskan Alkitab. Bultmann berpendapat bahwa banyak bagian dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, mengandung mitos dan elemen-elemen supernatural yang sulit dipahami serta harfiah dalam konteks modern. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mengupas mitos dan elemen supernatural dari teks Alkitab untuk mencari pesan yang lebih esensial dan relevan dalam iman Kristen. Yang kedua, pentingnya pesan moral dan eksistensial. Bagi Bultmann, inti dari iman Kristen terletak pada pesan moral dan eksistensial yang terkandung dalam Alkitab. Ia berpandangan bahwa kita harus fokus pada pesan moral dan panggilan etis dalam yang disampaikan oleh Alkitab, seperti cinta kasih, keadilan, dan tanggung jawab kepada sesama manusia. Yang ketiga, itu dikatakan pentingnya pengalaman pribadi. Anak Bultmann juga menekankan dan menjelaskan bahwa pentingnya pengalaman pribadi dalam iman Kristen. Baginya, iman sejati melibatkan pertemuan pribadi dengan Tuhan yang dapat mengubah hidup seseorang. Oleh karena itu, ia mendorong individu untuk merenungkan pengalaman mereka sendiri dalam konteks iman. Itulah yang dikatakan oleh Bultmann dalam cara kita mengubah seseorang. Itu. Yang keempat, konteks kehidupan modern.
Pandangan Bultmann muncul dalam konteks pemikiran teologis modern yang mencoba untuk menjembatani pemahaman tradisional dan dengan pandangan ilmiah rasionalitas modern. Ia ingin memastikan bahwa pesan iman Kristen tetap relevan dalam dunia modern. Jadi dalam pandangan seni memahami menurut Rudolf Bultmann, jadi ada upaya untuk menggali pesan moral dan eksistensial yang lebih mendalam dalam dalil Alkitab itu. Kita harus menggali lebih dalam pesan moral dan eksistensialnya. Sekaligus juga kita harus mengakui bahwa pengaruh konteks modern dalam pemahaman iman Kristen. Itulah pemaparan singkat dari saya tentang pandangan kedua tokoh dari Schleiermacher dan Rudolf Bultmann tentang apa itu seni memahami. Terima kasih.